tentang materi yang pertama itu tentang ini, tentang i'rab arba'in nawawiyah. Saya ketemu kitabnya. Nah, bukan yang itu, yang satunya. Nah, ini nih kitab i'rab arba'in an-nawawiyah ya. Sehingga ketika antum membaca kitab ini itu akan ada gambaran tentang i'rab. Coba Pak Wingdi buka di kita hadis keberapa kemarin? Keempat ya, kita masuk ya. Coba. Ya, coba kita ke hadis yang keempat coba. Ini hadis Kan ada halamannya, langsung diklik di halamannya itu. Nggak bisa Ustaz ya, saya klik. Langsung Nggak bisa saya klik kok. Itu yang bawahnya itu kan ada nomor 4. Oh ini. Enggak, yang di bawahnya. Nah, di situ tuh. Langsung nomornya antum. Enggak, nomornya antum klik tuh. Yang nomor 4 itu loh. Kan itu kan nomor 4 tuh. Iya. Hadis ini. Kan nomornya 30. Ah. Nah, itu kan halaman 3. Yang itu loh, Pak. Coba ke bawah, kursor antum ke bawah. Nah, itu 3-nya langsung diganti 30. Oh, hadis 5. Atasnya. Di atasnya. Nggak pas Ustaz ya namanya. Enggak pas. Terus. Nah, ini irobnya nih. Tuh kan. Sangat jelas sebenarnya ini. An harfu jarrin. An itu huruf jar. Kalau kita kan ngirobnya lengkap ya. An huruf mabni sukun. Kan hanya seperti itu ya. Ya. Abi i'rabnya adalah jar. Atau kalau di situ lebih itu pakai kalimat dia. Ismun majrurun, isim yang dijarkan. Ya. Ismun majrurun. Dijarkannya nggak dijelasin. Kalau kita kan dijelaskan. Isim yang dijarkan dengan apa? Dengan huruf jar an. Ya. Alamat jarnya adalah ya. Dan itu nggak lengkap. Kalau kita lengkap, alamat jarnya ya. Karena dia adalah asmaul khamsah. Jadi memang agak berbeda. Tapi paling tidak di hal. Nah kayak contohnya ini. Kayak Abdullah itu badal. Nah sudah ada tulisannya itu Pak. Ar-Rahman Abdullah badal. Nah udah ada. Membantu sekali. Badal min abi, kan? Kemudian ibni badal lagi. Nah, ibni badal lagi. Kemudian Mas'ud mudhof ilaih. Nah, itu Rodia fi'il madi mabni alal fathi. Allahnya adalah fa'il. Nah, dia nggak urut. Kalau kita kan urut ya. Kalau kita kan urut dari i'rabnya apa. Kalau itu nggak urut dia pakai kalimat. I'rabnya pakai kalimat. Jadi antum ngebacanya emang agak berbeda dengan urutan yang kita biasa pakai, ya kan? Contohnya di situ abi majrur disebutkan i'rabnya dulu. Tapi begitu ke Allah disebutkan fa'ilnya dulu. Nah, jadi dia nggak beraturan. Kalau kita beraturan, kita urutnya itu dari. Tapi kita kalau paham enak itu sebenarnya. Allah rofa karena dia adalah fa'il. Kalau di situ kan bahasanya fa'ilun marfu, fa'il yang dirofakan. Alamat rofanya adalah dhamma. Ya. Nah, an huruf jar, ha domir, ya. Mabni alad dham. Ya. Kemudian haddasa fi'il, haddasanya fi'il madhi, ya kan? Kemudian nanya adalah isim domir, mabninya alas sukun, ya, domir. Tapi disebutkan lebih lengkap dia, domir muttasil, mabni alas sukun. Ya.
itu. Dia mahalnya nasab sebagai maf'ul bihi, ya. Tempatnya itu nasab sebagai rasul adalah fa'il. Saya kira membantu sekali. Sebelum antum mengi'rab hadis arba'in, antum baca ini itu udah hampir 80% lah antum tuh udah ketemu i'rabnya sebenarnya, ya. Tapi memang tadi urutannya itu agak berbeda. Ya, urutannya Kunci itu Ustaz agak. ya. Eh? Buat kunci latih kunci nih, kuncinya. Itu buat kuncinya. Jadi itu kan di i'rabnya kan perkata-perkata, Pak. Iya, betul. Ya, perkata-perkata. Waw wasallama, wawnya adalah huruf, salamanya adalah fi'il madi mabni al fathi. Nah, itu Ini irab membantu aja sekali. apa ini Ustaz? Apa termasuk yang tasrifnya juga? Hmm? Irab aja kayaknya ya. I'rab doang, nggak ada tasrifnya. Dia Iya. hanya i'rab saja. Ya, i'rab saja. Nah, itu nanti. Nah, itu kayak dia i'rab fi'il mudhari itu. Coba yang yujma'u. Yujma. Enggak, Yang wa sadiqun nih. yujma'u. Nah, itu tuh. Fi'il Fi'il mudhari. mudhari marfu, ya. Hanya kayak gitu. Kalau kita kan lengkap ya. Yujma'u rafa karena dia adalah fi'il mudhari yang tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim. Alamat i'rabnya adalah dhammah karena dia adalah fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan alif, waw dan ya. Kita lebih lengkap itu. Justru kita lebih lengkap. Jadi ini tuh hanya ringkas banget gitu. I'rab yang ringkas banget gitu. Tapi paling tidak antum mentahnya itu tahu, oh ini fiil, oh ini mubtada, oh ini fa'il, itu membantu banget untuk belajar di situ. Gitu ya, untuk ininya ya. Ada pertanyaan nih masalah i'rab. Nanti kan kita mau praktek, kalau praktek saya minta ini jadi rujukan nanti kalau kita ngi'rab rujukannya ini ya. Artinya rujukannya ini tuh tetap kita pakai i'rab kita, tapi tak apa namanya tarkib yang ininya pakai ini gitu, tarkib yang umumnya pakai ini gitu ya. Tapi tetap rinciannya tetap pakai cara kita karena ini nggak lengkap banget. Nah, kalau kita itu masya Allah itu kita itu sampai bener-bener detail banget gitu kita ngirapnya ya. Ternyata saya kan ini kaji, saya sekarang ini pakai laptop yang 15 ini kayaknya gede banget. Enak banget ternyata belajarnya. Antum Baru kalau Ustaz. belajar Baru. enggak, laptop saya kuliah dulu. Oh. Waktu di Libya itu laptop saya beli pertama itu yang gede itu yang masih tebel banget tuh. Wah, enak itu. Antum kalau belajar pakai ini aja tuh. Pakai laptop yang besar tuh, yang Iya, layarnya iya, besar iya. tuh, enak Betul, banget. betul. Baik, itu yang buku yang pertama. Kemudian buku yang kedua, nah, itu sorof. Nah, itu tuh sorof tuh. Nah, isinya itu adalah macam-macamnya fiil sebenarnya. Ya, isinya itu sebenarnya adalah macam-macamnya fiil. Terus bawah coba. Bawah lagi. Nah, jadi kita mau membahas tentang macam-macamnya fiil. Taqsimul fi'li, pembagian fi'il. Wa fihi iddatu taqasim, dan di dalamnya itu ada beberapa ada beberapa pembagian. Yang pertama, taqsimul awal, pembagian yang pertama, taqsimul fi'li bihasabi zamanihi. Pembagian fi'il dilihat dari zamannya, dari waktunya. Itu sudah pernah tuh kita pelajari. Jadi pembagian fi'il dari waktunya. Kita masih ingat awal kita belajar
awal kita belajar nahwu, di situ ada pembagian fiil, fiil dibagi menjadi 3, ada fiil madhi, ada fiil mudhari, ada fiil amar. Nah, cuma itu sangat ilmiah sehingga kita kasih definisi. Kalau antum kan yang penting ya fiil madhi itu ya zamannya lampau, mudhari sekarang atau akan datang. Kalau fiil amar itu perintah, kan cukup seperti itu. Tapi kalau ini tuh lebih pada ininya, lebih pada teorinya, ya, lebih pada teorinya sebenarnya. Nah, sebenarnya itu poin pertama. Jadi poin pertama itu pembagian fiil dilihat dari zamannya, ada fiil madi, fiil mudhari, fiil amar. Nah, itu contohnya itu ada nasoro, fiil mudhari'nya yansuru, fiil amarnya adalah unsur. Bawahnya. Nah, kemudian sa'ala, fiil madi, fiil mudhari'nya yas'alu, fiil amarnya itu is'al. Ya, itu. Kemudian yang kedua, taksimus tsani, pembagian yang kedua, fiil dilihat dari bentuk katanya. Ini saya belum menjelasin ke antum nih. Ya. Ini belum jelasin ke antum. Karena ini nanti hubungannya dengan tasrif kita yang belum sempurna. Kita kan baru mentasrif fiil yang tidak ada huruf alif, waw atau ya. Kan gitu ya. Ya, jadi kalau fiil itu dilihat dari katanya, bentuk katanya itu ada yang namanya sahih. Kalau sahih itu nggak ada huruf alif, waw dan ya, nggak ada. Ya. Yang kedua kebalikannya namanya adalah mu'tal. Kalau mu'tal itu ada alifnya, ada wawunya, ada ya-nya. Itu namanya mu'tal. Nah, itu nanti yang kita belum ini, saya belum jelasin tuh pembagian yang kedua ini belum saya jelaskan ya. Karena nanti saya nunggu antum lancar dulu tuh tasrif yang sahih baru kita ke tasrif yang itu yang mu'tal ya. Tasrif yang ada huruf alifnya, wawunya dan ya-nya. Itu pembagian yang kedua. Terus bawahnya lagi pembagian yang ketiga. Ini ya, sahih mutal. As-salim. Ya, itu sahih. Nah, itu nanti itu bentuk-bentuk tasrifnya itu dilihat dari situ. Ya, nanti bentuk-bentuk tasrifnya itu melihatnya dari situ nanti ya. Nah, ini sudah kita bahas nih. Pembagian fiil dilihat dari tarkibnya, dari susunannya. Tarkib itu artinya susunannya. Nah, di situ ada fiil namanya mujarrad. Fiil yang semua hurufnya asli. Namanya makanya kita kan kemarin ngomong tuh ada sulasi, mujarrad, ada rubai, mujarrad. Ya, mujarrad itu artinya adalah fiil yang tidak ada ininya, tidak ada apa? Fiil yang tidak ada tambahannya. Jadi hurufnya semuanya asli, itu mujarrad. Kebalikannya adalah mazid namanya ya. Kalau mazid itu ada tambahannya, fiil yang ada tambahannya. Makanya ada mazid rubai, ada mazid khumasi, ada mazid sudasi. Kalau tambahannya 1 berarti mazid rubai, kalau tambahannya 2 berarti mazid khumasi, kalau tambahannya 3 berarti mazid sudasi. Nah, itu sudah pernah. Udah antum saya bacain sekali antum paham. Antum udah paham bab ini. Cuma ini kita bikin secara teori. Coba lihat baganya itu belakang. Nah, itu bagannya itu. Jadi fiil itu ada yang mujarrad. Mujarrad itu hurufnya semua asli. Ya, mujarrad. Itu ada yang sulasi 3. Nah, itu ada 6 bab. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Itu namanya mujarrad sulasi. 3 huruf semuanya asli. Ya. Kemudian kita juga bahas mujarrad rubai. Mujarrad yang rubai. Cuma 1 bab kan kemarin. Wah, masih ingat antum ya?
wazannya adalah fa'lala yufa'lilu. Ya, fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Itu fa'lala. Itu satu bab. Dahroja yudahriju dahrojatan wa dihrojan wa mudahrojan fahuwa mudahrijun wa dzaka mudahrajun dahrij la tudahrij mudahrajun. Itu yang rubai itu ya. Yang rubai. Kalau yang sulasi jelas fa'ala yaf'ulu nasara yansuru. Fa'ala yaf'ilu doroba yadribu. Fa'ala yaf'alu fataha yaftahu. Ya, fataha yaftahu. Fa'ila yaf'alu alima ya'lamu. Fa'ula yaf'ulu hasuna yahsunu. Fa'ila yaf'ilu ini. Fa'ila yaf'ilu hasiba yahsibu. Itu yang masih mujarad, yang masih sulasi mujarad. Ya. Jadi itu mujarad semuanya itu yang saya jelasin tuh, yang asli semuanya, ya. Nah, begitu kita sudah selesai mujarad, kita bahasnya adalah sekarang mazid yang ada tambahannya. Ya. Yang ada tambahannya. Nah, sebenarnya mazid itu ada yang dari sulasi, ada yang dari rubai. Tapi rubainya saya nggak bahas gitu. Kenapa rubainya nggak saya bahas? Karena rubai itu jarang banget dipakai. Ya, makanya nanti kalau rubai itu sebenarnya ada yang khumasi, ada yang sudasi. Ya, tambahan 1, berarti huruf aslinya 4 tambah 1 5, namanya khumasi, atau ada 4 tambah 1 sudasi. Ya, tapi saya nggak bahas itu. Saya hanya bahas yang sulasi saja. Karena itu yang paling banyak. Nah, sulasi itu ada yang sulasi rubai, mazid rubai. Mazid rubai itu berarti dia dari sulasi mujarad tambah hurufnya 1. Makanya jadinya rubai. Nah, rubai itu ada 3 bab tuh. Untuk masih ingat ya? Fa'ala yufa'ilu. Ya, farroha yufarrihu, sama itu. Bab yang keduanya adalah af'ala yuf'ilu. Kayaknya ini enggak urut sama yang di tasrif ya. Yang di tasrif itu bab keduanya itu fa'ala yufa'ilu. Iya ini ya. Coba cek. Ini. Ya, itu bab keduanya itu ya. Kalau saya ngebikinnya enggak urut. Itu. Nah, itu bab yang kedua itu. Ya. Kemudian bab ketiganya baru af'ala yuf'ilu. Atas. Nih. Yang rubai. Bukan, yang rubai dulu itu yang khumasi. Nah, jadi yang rubai itu 3 bab itu. Fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu. Itu yang rubai. Kemudian yang khumasi kemarin 5 ya, ada 5 bab ya. Ada yang ya itu yang khumasi itu. Nah, itu tuh. Itu khumasi itu. Mulai tafa'ala, ifta'ala, infa'ala. Ya, 1 2 3 4 5. Cuma 4 ya? Cuma 4 ya? 1 2. Antum ngilangin 1 itu kan. Ada if'ala sebenarnya. Oh, if'ala. Yang khusus warna kan antum nggak masukin. Oh iya. Nah, ya, jadi ada 5 itu ya. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, ya, ifta'ala yafta'ilu, infa'ala yanfa'ilu. Yang terakhir yang untuk warna itu if'ala yaf'al. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang sudasi. Sudasi itu berarti 3 tambahnya 1. Itu saya cuma ambil 1. Istaf'ala yastaf'ilu. Yang if awala dan if awwala saya nggak ambil. Karena itu sangat jarang dipakai. Ya. Tapi kalau antum nanti penasaran, ya boleh saja. Kita kapan-kapan buka, boleh saja tasrifannya. Tapi yang saya suruh ngafal itu tasrifan yang
yang banyak dipakai. Yang lain itu yang ke bawah dari if au ala sampai ke bawah rubai mazid yang khumasi yang sudasi itu jarang dipakai, sehingga nanti antum terlalu banyak yang dihafal. Makanya saya pilih-pilih yang penting-penting saja. Nah, ini teorinya itu di sini. Nah, kemarin itu kita praktek aja. Jadi teorinya itu sebenarnya ada di sini. Terus ke bawah. Nah, ini juga antum belum dapat materi ini. Pembagian fiil dilihat dari amalnya. Ya, ada fiil yang cuma butuh fa'il, pelaku, nggak butuh objek. Namanya adalah fiil lazim. Namanya fiil lazim. Tapi ada fiil yang membutuhkan objek. Namanya adalah fiil muta'addi. Ya, jadi kata kerja itu ada yang membutuhkan objek, ya, membutuhkan objek, namanya muta'addi. Kalau yang enggak membutuhkan objek, namanya adalah lazim. Nah itu. Nah yang membutuhkan objek itu kadang objeknya satu, kadang objeknya dua, kadang objeknya tiga, gitu. Kadang. Itu antum belum dapat tuh. Ya. Kemudian yang ini sebenarnya antum udah dapat nih, fiil ada yang mabni fa'il, ada yang mabni maf'ul. Ya, masih ingat mungkin antum ya, kalau kata kerja pasif dan kata kerja aktif. Nah, itu di situ tuh pembagian yang terakhir, yang kelima itu. Jadi ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Nah, kalau kata kerjanya itu pasif, aktif namanya fi'il mabni maklum. Itu yang atas tuh ya. Namanya fi'il mabni maklum. Tapi kalau kata kerjanya pasif, makanya namanya mabni majhul. Nah, mabni majhul. Nah, mabni majhul itu ada dua, ada fi'il madi, ada fi'il mudori. Nah, caranya gimana ngebikinnya? Di domah awalnya dan di kasroh huruf sebelum akhir. Kalau fi'il madi doroba menjadi duriba. Nah, itu untuk menjadikan kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Ya, doroba menjadi duriba. Duriba bakrun. Duriba dipukul, bakrun bakar. Ya, duriba itu dipukul. Nah, kalau yang mudori itu di domah awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Yadribu artinya memukul, tapi kalau yudrobu akan dipukul. Nah, yudrobu akan dipukul. Nah, ini makanya di domah awalnya dan di fathah huruf sebelum akhir. Nah, ini apa? Kata kerja aktif dan juga kata kerja pasif. Terus udah kayaknya ya. Habis. Ya, Nah, habis, itu. habis Nah, 14. jadi itu ringkasan dari materi sorof yang saya tulis itu sebenarnya itu. Saya menulis teori dari yang antum pelajari kemarin bahwa ada fiil madi, fiil mudhari, fiil amar. Berarti fiil dibagi lewat zamannya. Ya, ada fiil yang sahih, ada mu'tal. Sahih berarti yang tasrifan yang antum pelajari kemarin itu yang sahih itu, yang enggak ada alif waw ya-nya. Dan antum belum belajar tasrifan yang mu'tal, yang ada alif waw dan ya-nya. Kemudian ada yang fiil yang pasif, ada yang aktif, ada yang fiil pasif aktif itu tadi, ada yang fiil membutuhkan objek, ada fiil yang tidak membutuhkan objek. Terserah, ini kalau antum butuh saya baca terjemah, saya akan baca, saya akan terjemah. Tapi kalau antum nggak butuh ya mungkin saya ambil poin-poinnya saja waktu ngejelasin. Terserah. Gimana? Mau saya jelasin satu-satu, saya baca satu-satu, atau gimana? Pak Wing, gimana Pak Wing?
Kalau kan apa namanya, untuk praktek kan kita pakai hadis Ustaz ya, hadis ya. Hadis. Jadi menurut saya sih sering saat mungkin kita bahas hadis, kemudian apa ya, nanti kita coba review materi yang tadi Ustaz, yang apa ya tadi ya, yang pembagian itu apa harus kita hafalin dulu yang ini Ustaz, apa harus gimana Ustaz? Kayak tadi ya bahas yang ini nih. Ini sebenarnya sih ini yang kayak ini kan belum secara detailnya belum ya, kita belum latihan Ustaz ya. Udah, itu di bab naibul fa'il kalau antum ingat. Naibul fa'il maksudnya Pak? Kita udah pernah belajar ini di bab naibul fa'il. Iya, kalau ya istilahnya kan yang fa'ilnya nggak ada kan, fa'ilnya. Iya, fa'ilnya diganti. Objeknya menjadi subjek. Iya. Ya, maka karena kata kerja pasif sehingga objeknya, maf'ul bihnya itu menjadi subjek, menjadi fa'il. Tapi namanya enggak fa'il lagi, namanya adalah naibul fa'il. Itu pernah kita belajar itu. Iya, waktu di ini ya, waktu di nahwunya ya. Waktu di nahwunya kita udah pernah belajar itu. Ya, nanti kalau memang kita perlu baca ini, saya akan baca, saya akan terjemah ya. Dan ini udah cukup ininya sebagai bekal antum teori sorofnya itu cukup, karena sorof itu nggak terlalu banyak teori kayak nahwu. Yang penting kita paham fiil dan pembagiannya, ya berarti sudah ini, udah ini ya, udah bisa. Kalau yang lain gimana, Mas Lutfi, Pak Irman, Putra Andi? Mau kita bahas ini teorinya ini atau seperti program kita yaitu kita langsung melanjutkan lagi ya, melanjutkan ini terus ya, termasuk apa namanya i'rab sama tasrifnya di sini ya. Kalau untuk membaca kitab itu materi yang baru ini berpengaruhnya besar ya Pak Ustadz ya? Kenapa? Atau kalau kita ini tujuannya untuk membaca kitab, materi yang tadi di-share Mukhtasar yang terakhir itu cukup besar pengaruhnya atau cukup dengan materi yang kemarin itu sebenarnya sudah bisa? Ya, kalau saya ya cenderung itu. Cenderungnya saya itu gimana ya? Ya kalau bisa ya paham teorinya. Kalau bisa gitu kan. Kalau bisa ya paham teorinya. Tapi ya kalau antum mau lanjut sebenarnya nggak masalah juga. Ya teorinya kan tadi kan, teorinya itu kan apa ya? Ya bisa dijelaskan secara tidak teori. Paham nggak antum? Simpelnya ya, Ustaz ya. Iya. Cuma kalau ilmiah ya harus, contoh kayak kita ngomongin fi'il madhi ya. Antum nggak usah tahu banget definisinya, tahu rodia itu fi'il madhi, tahu. Kan? Ya, kemudian hadasa itu fi'il madhi itu tahu ya. Seperti itulah kira-kira. Tapi kalau kita bicara apa? Kita bicara ilmiah ya harus tahu secara detailnya. Mungkin dalam satu hari itu dijadwalkan teorinya Senin Selasanya atau Seninnya gitu aja Pak. Ya, paling gitu ya. Jadi tetap yang dulu kita selang-seling ya, Mas, nambah materi sama apa namanya, sama praktek ya. Itu Ustaz, paling Ustaz. Ya, terserah. Memang kendala kita tuh ya itu Ustaz, saya mudah-mudahan sih dengan Mukhtasar ini cukup membantu tadi tabel ini Ustaz, tabel yang mana tadi ini. Membantu kita untuk menghafal nih. Iya, makanya kan saya habis saya bikin teorinya, saya bikin bagannya terakhirnya. Nah, yang antum ketahui itu bagannya doang.
Ya, ini paling nggak kita bisa dapat nih yang cara ngapalnya, paling nggak ngapal fi'il madi sama fi'il mudoriknya kan, ini kan tinggal terusin yang lain kan yang hampir sama gitu kan. Iya, boleh. Kalau memang nanti di Ini baik. satu buku kemarin jadi ini ya Pak Ustadz ya? Iya ini yang buku Sorof Ustadz ya. Ya buku Itu yang biru. sorof itu, teori sorofnya itu. Jadi yang kita kemarin belajar sorof itu kan praktek, teorinya ada di sini. Iya, iya. Nih fa'ala kan ada 3 kali ya. Fa'ala ada yaf'ula, yaf'ulu Ustadz ya. Ya. Ini ada yaf'ila, yaf'alu ya. Hmm. Ini fa'ilanya cuma ada yaf'al, fa'ila ada 2 ini urutannya sini nanya Ustadz. Fa'ila ada yaf'alu, ada yaf'ilu. Mm-mm. Kalau satunya faula doang. Faula 1 ya, faula yaf'ulu. Jadi sini Mas Lutfi nih, kita ngafalinnya dari sini nih. Polanya udah kebayang sebenarnya nih. Hmm. Kemarin kan kita lihat statusnya Masdar dan seterusnya. Di sini kita nggak bisa lihat ya. Enggak, kan kita cuma makanya ini kan cuma teori ininya doang, teori kata kerja doang. Fiil ini fiil, tasrifan Nah, fiil. kalau ini kan kemarin kan ini Itu kan. kan lengkap banget. Cuma ini kan kita kan masih belum kebayang polanya nih. Ini kalau kalau ternyata kalau apa sorof tuh ada yang ini tadi kita ngomongin pas apa ya Ustaz ya? Yang taksim fi'il berdasarkan apa Ustaz namanya Ustaz? Pembagian fiil dilihat dari Mas. bentuk katanya. Oh iya, yang mujarad Enggak. mazid Coba ke atas. mujarad sama mazid yang apa namanya? Tambahan asli sama tambahan ya. Oh iya, dilihat dari asli atau ada tambahannya dari situ. Oh, susunannya, Nanti dilihat dari susunannya, tarkibnya, susunannya. atau ya ini penting nih ngapalin ini nih. Ngapal-hafal. Wah. Oke, mau coba kita langsung ke tasrif aja. Halaman pertama, ayo kita ke halaman pertama. Saya jelasin tuh halaman pertama. Ya ini aja Ustaz. Boleh Ustaz. Sedikit aja Ustaz. Baik. Eh, yang pertama itu bayanu al-mizan as-sarfi. Itu bayan itu Jelaskan. menjelaskan mizan itu namanya adalah timbangan. As-sarfi itu sorof. Jadi sorof itu, ilmu sorof itu ada timbangan. Timbangan itu ya apa ya? Menyamakan satu kata dengan kata yang lain itu namanya mizan, ditimbang. Ya, jadi satu kata disamakan dengan kata yang lain, ya. Menyamakan satu kata dengan menyamakan kata yang lain. Nah, itu namanya adalah mizan, ya. Lamma kana bawahnya. Langsung panjang aja, nanti terjemah maknawi aja. Nanti saya coba lebih nerjemahnya secara itu ya, secara perkata. Lama ketika tulis ketika koma karena adalah koma aksaru kebanyakan koma kalimati kata-kata al-lughatil arabiyyah bahasa Arab sulasian 3 iktasabat
Iktabaro, koma. Iktabaro menganggap ulama as-sorfi sorof anna sungguh usula pokok bawahnya sekarang. Al-kalimati kata-kata salah satu 3 ahrufin huruf. Waqab, koma. Waqabaluha dan membandingkannya indah di sisi al-wazni wazan bil fa'i dengan fa wal aini dan ain dengan fa wal aini dan ain wal lami dan lam dan ain dan lam fa'ala ya, maksudnya itu disamakan wazan, dibandingkan wazannya dengan fa'ala. Fayakuluna bawahnya fayakuluna maka mereka berkata fi wazni nasoro di wazan nasoro masalan contohnya fa'ala, kata fa'ala. Jadi nasoro itu wazannya fa'ala. Ya, jadi fa'ala, nasoro itu wazannya adalah fa'ala. Bifat hil aini dengan setelahnya bifat dengan di fathah fa-nya wal aina dan ainnya. Wa fi karuma dan di dalam kata karuma faula, wazannya faula. Bi fathi dengan di fathah bawahnya. Alfa ifa'nya dengan di fathah fa-nya
Al-fa'i fa-nya, tulis saja fa-nya. Wa dummah dan di dummah. Dan di dummah al-ainu ainnya. Ainnya. Wa yusammuna dan dinamakan al-harful awal, huruf yang pertama. Fa al-fi'li, fa fi'il. Tulis fa fi'il. Wasani dan kedua ainul fi'li, ain fi'il. Wasalis dan yang ketiga, oh itu bawahnya itu ya. Dan yang ketiga, nggak apa-apa kalau mau diterusin nggak apa-apa. Yang penting kan tahu itu terjemah dari bawahnya. Wasalis dan yang ketiga lamul fi'li, lam fi'il. Jadi paragraf ini, paragraf yang atau poin yang pertama, kata dalam bahasa Arab itu yang paling banyak adalah sulasi. Ya. Kata dalam bahasa Arab itu paling banyak adalah sulasi ya. Sehingga ulama shorof mengatakan bahwa ini apa? Usul ya atau pokok dari kata itu 3 huruf. Jadi hampir mayoritas pokok dari kata itu adalah 3 huruf dan mereka diikutkan wazan atau disamakan dengan wazan fa'ala. Ya. Maka pada wazan nasoro contohnya itu ininya wazannya adalah fa'ala dengan memfathah fa dan juga ain. Kalau karuma maka wazannya adalah fa'ula. Jadi ada wazan, setiap kata itu ada wazannya gitu loh. Agar kalau nasrib itu gampang gitu. Gitu ya. Jadi kayak nasoro gitu kan. Nasoro wazannya apa? Fa'ala gitu kan. Maka dia tasribnya nasoro sama dengan tasribnya fa'ala. Tapi kalau karuma artinya mulia, fa'ula itu wazannya bukan fa'ala lagi. Wazannya adalah fa'ula. Karuma, fa'ula. Ya. Dan nanti tasrifannya disamakan dengan fi'il fa'ula. Nah, yang pas dengan fa-nya itu namanya fa fi'il, huruf pertamanya namanya fa fi'il, huruf keduanya namanya adalah ain fi'il, dan huruf ketiganya adalah lam fi'il. Jadi kayak kan ada kata nasoro itu, nunnya, nanya itu namanya fa fi'il. Sodnya, sonya itu ain fi'il. Roknya itu namanya adalah lam fi'il. Nah, itu istilah sorof seperti itu. Ya, antum coba lihat ada bagannya kok bawahnya. Coba dilihat bagannya. Nah, antum lihat tuh. Kata nasoro, nunnya itu namanya adalah fa fi'il. Ya, namanya fa fi'il. Sodnya namanya adalah ain fi'il. Roknya namanya adalah lam fi'il. Ya. Kenapa kok dinamakan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il? Karena nasoro ini wazannya adalah fa'ala.
maka yang cocok dengan fa adalah nun, yang cocok dengan shad adalah ain, yang cocok dengan ro adalah lam, karena wazannya fa'ala. Ya, maka nanti itu namanya adalah wazan fa'ilna. Nah, terus faida zadat, maka ketika ini bawahnya antum ngebacanya aja sulit ya, apalagi saya yang ngarang itu. Antum bayangin ya. Ini antum ngebacanya aja sulit, apalagi saya yang ngarang gitu. Ya, Ini lebih karena sulit. nggak ada harokatnya bagaimana, Ustaz? Emang Ya, saya capek Pak ngarokatin semuanya, saya capek karena oh gitu ya. jadi nggak sempet saya mau harokat itu. Ntar saya pelan-pelan Bisa saya baca, Ustaz singgung. ya? Apa harus ini, Ustaz? Harus tetap mikir tuh ya itu harokatnya, Ustaz. Ya, nanti pelan-pelan lah. Gitu. Faida zadat, maka ketika bertambah al kalimatu kata ala salah sati ahrufin, atas 3 huruf, berarti katanya itu udah nggak kayak Nasoro gitu, katanya udah banyak, ya katanya udah lebih dari 3. Fa in kanat, maka ketika adalah. Nah, ini kayak saya ketika mengartikan seperti ini tuh ditiru. Maka ketika adalah, ya, ini membantu ini. Ziyadatuha, penambahannya, nasiatan, tumbuh, min, dari, asli, asal, wad'i, peletakan, kata, asal peletakan al kalimati, kata, ala, atas, arbaati, 4, ahrufin, huruf, zipta, maka kamu menambahkan, fil mizani, di dalam wazannya, laman, lam, ala, atas, ahrufi, huruf, fa'ala, fatakulu, maka kamu berkata, fi, di dalam, wazni, wazan, dahroja, masalan, contohnya, fa'lala, wazannya adalah kata fa'lala, ya. Jadi kalau kata itu, poin yang kedua ini, kalau katanya itu lebih dari berapa? 3, gitu ya. Maka
tinggal kita tambahkan lamnya, huruf lamnya kita tambahkan. Maka kata dahraja, dalnya namanya fa fiil, haknya namanya ain fiil, roknya namanya adalah lam fiil yang pertama, jimnya adalah lam fiil yang kedua. Makanya dahroja itu wazannya adalah fa'lala, bukan fa'ala lagi, nggak cocok nanti kan. Orang timbangan dengan yang ditimbang harus pas, harus cocok. Sehingga dahraja wazannya adalah fa'lala. Yang pas dengan dal berarti fa, yang pas dengan ain berarti ha, yang pas dengan lam yang pertama adalah ro, yang pas dengan jim adalah lam yang kedua. Jadi ini istilah dalam ilmu tasrif. Ketika kita mau menasrif, maka kita harus tahu mana fa fiil, mana ain fiil, dan mana lam fiil. Dengan apa kita mengetahuinya? Dengan kita mengetahui wazannya. Nah, soro wazannya fa'ala, berarti nunnya fa fiil, shotnya ain fiil, roknya adalah lam fiil. Coba kita langsung. Ini langsung poin yang kedua ya. Coba bawahnya ada keterangan lagi nggak? Oh ya, langsung pembagiannya. Coba kita ke tasrif. Coba sekarang kita ke tasrif. Buka tasrif. Atau hadis saja biar enak. Hadis Pak. Hadisnya aja, hadis arba'in aja. Iya, Ustaz. Hadis aja, hadis arba'in aja, Pak. Nah, contoh di situ ada fiil haddasana. Haddasana. Rodia dulu. Di situ ada fiil madi rodia. Berarti wazannya apa, Pak Wing? Fa'ila. Halo? Fa'ila, Ustaz. Fa'ila. Roknya fa fiilnya huruf Ro. Ain fiilnya huruf di. Dot. Ya. Lam fiilnya lam fiilnya ya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kata radiyah itu wazannya adalah fa'ila. Ya, fa'ila. Dan dia kemungkinan ikut wazan yang keempat. Kalau enggak keempat, keenam. Ya, kalau enggak keempat, keenam. Fa'ila. Karena fa'ila itu ada dua. Nah, itu. Ya. Caranya gitu tuh. Baik, kalau sekarang yang haddasana. Kalau haddasana gimana? Cara mengetahui fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Caranya haddasa itu ikut wazan apa gitu. Coba Pak Lutfi, haddasa wazannya apa Pak Lutfi? Haddasa. Haddasa, harus cocok ya. Haddasa. Fa'lan. Fa'lala bukan Pak Ustaz. Fa'ala, bukan fa'lala. Fa'ala. Coba. Fa'ala. Ya. Fa'ala. Maka haknya adalah fa fiil, dalnya adalah ain fiil, dan ta-nya adalah lam fiil. Gitu ya. Caranya gitu. Jadi harus tahu wazannya. Ya, contoh lagi. Ini yujma'u. Dokter. Yujma'u wazannya apa, dokter? Yujma'u. Iya. Yujma'u wazan itu yang tadi, kalau rodiya fa'ila, kalau haddasa fa'ala, kalau yujma'u fa'ala.
Enggak, langsung diterapin di kata yujma'u. Yujma'u. Wazannya apa? Yuf'alu. Yuf'alu. Gitu ya. Jadi yujma'u itu wazannya adalah yuf'alu. Nah, karena wazannya yuf'alu, maka mana fa fiilnya? Fa fiilnya mana fa fiilnya? Fa fiilnya Jim. jim. Ya. Fa fiilnya jim, bukan ya ya. Karena yuf'alu, ya-nya itu enggak termasuk kata pokok, artinya dia ya itu adalah tambahan, bukan ya yang menjadi balungan kata gitu loh ya, bukan menjadi kata asli. Ya itu tambahan doang. Makanya jimnya itu namanya adalah fa fiil. Ain fiilnya Mim. mim. Lam fiilnya ain. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira yang kita inginkan dari tadi tak wazan itu kita mengetahui itu. Ya-nya tadi apa Ustaz? Ya-nya Ustaz? Ya-nya kan coba gini. Saya nggak bisa ini. Office saya ini nggak bisa ya. Share, mau share. Bentar. Iya, Office saya itu yang laptop ini udah lama nggak dipakai. Nggak ada office-nya berarti. Iya, nggak ada nih kayaknya nih. Bener nggak ada. Jadi kalau kita intinya kalau kita ini ya, kalau kita balik lagi deh, nggak bisa. Bisa nyoret Ustaz nih di sini. Nah, coba antum tulis kata yaf'ulu. Apalah ya. Nggak ada wawunya. Yaf'ulu biasa. Yes. Yaf'ulu. Yaf'ulu ya. Ya, fa, ain, lam. Tadi mana tadi? Gambarnya kok banyak. Udah. Draw. Ya, Ustaz. Oh iya, bisa nulis ya. Coba deh, saya Ustaz, saya aja yang nulis. Coba bisa nggak, Ustaz? Coba saya yang nulis ya. Bisa nggak? Coba. Oh, bisa. Kok nggak kelihatan? Nah. Kelihatan? Ya, bisa Ustaz. Kelihatan ya? Ya. Doain saya beli tablet nih biar bagus. Yaf'ulu. Kemudian bawahnya apa? Yan suruh. Nih, pahamin ya. Kata yansuru ini kalau kita mau tahu kata aslinya, maka kita harus tahu wazannya. Yansuru itu wazannya adalah yaf'ulu. Maka yang pas dengan fa ini namanya fa fi'il. Jadi nunnya ini namanya adalah fa fi'il. Ya. Fa fi'il. Kemudian yang pas dengan shad ini adalah ain. Maka shadnya namanya adalah ain fi'il. Ya. Kemudian lamnya yang pas dengan lamnya ini adalah ro. Maka ro-nya ini namanya adalah lam fi'il. Nah, terus ya-nya gimana? Karena ya ini tidak termasuk fa ain lam, maka sudah pasti
huruf ya ini bukan huruf asli. Dia adalah huruf tambahan. Ya. Jadi yang nggak pas dengan fa ain lam itu tidak huruf asli. Gitu. Ya, namanya ya-nya itu adalah ya huruf tambahan. Makanya kalau antum cari di kamus kata yansuru, jangan dicari di huruf ya. Ya, antum nggak bakalan ketemu nyari makna kata yansuru, kemudian antum nyarinya di huruf ya, nggak bisa ketemu. Nyarinya di mana? Nyarinya di huruf nun. Karena nun ini adalah huruf yang asli. Nyarinya di nun, habis nyari nun yang short. Kan urutannya kan nun alif, nun ba, nun ta. Nah, sampai nun short gitu ya. Habis nun short itu urutannya balik lagi, nun short alif, nun short ba, sampai kita nyari nun short ro. Jadi nyarinya itu di fa fiil, di ain fiil, dan juga di lam fiil. Makanya tadi kata yukhlaku itu huruf aslinya ada di huruf kha, lam, dan juga qaf. Karena di situ adalah fa fiil, ain fiil, dan juga lam fiil. Ya. Mungkin itu inti dari kita mengetahui wazan itu. Jadi kita mengetahui kata yang asli dan mana kata yang tidak asli. Gitu ya. Baik. Oke, cukup.